Bagaimana orang Kristen menafsirkan ajaran Yesus tentang kekayaan dan kemiskinan? 1. Kekayaan sebagai tanggung jawab, bukan tujuan. Kekayaan tidaklah jahat secara inheren, tetapi memiliki tanggung jawab besar. Orang Kristen dipanggil untuk melihat kekayaan sebagai alat untuk melayani orang lain dan memperluas kerajaan Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Perspektif ini mendorong penggunaan sumber secara bijaksana dan bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan. 2. Kesadaran akan bahaya spiritual kekayaan. Yesus menyoroti bahaya spiritual yang terkait dengan kekayaan, seperti ketergantungan pada diri sendiri dan godaan untuk mengutamakan harta benda daripada Tuhan. Kisah pemuda kaya dan orang bodoh yang kaya menekan tensi kekayaan untuk menciptakan hambatan bagi pertumbuhan spiritual dan masuknya ke dalam kerajaan Allah. 3. Kedermawanan sebagai nilai inti kekristenan. Yesus secara konsisten menekankan pentingnya kedermawanan, terutama terhadap orang miskin. Orang Kristen didorong untuk memberi dengan murah hati, dengan memahami bahwa membantu mereka yang membutuhkan adalah ungkapan langsung dari kasih kepada Tuhan dan sesama. Ini sejalan dengan ajaran Yesus bahwa menimbun harta di surga jauh lebih berharga daripada mengumpulkan kekayaan duniawi. 4. Keberpihakan pada orang miskin. Ajaran Yesus mencerminkan perhatian khusus terhadap orang miskin dan terpinggirkan, menekankan bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka. Orang Kristen dipanggil untuk peduli terhadap orang miskin, karena inilah aspek penting dari pemuridan Kristen. Kepedulian ini bukan hanya saran, melainkan aspek krusial dari hidup sebagai murid Kristus. 5. Kekayaan dalam konteks kekekalan. Yesus mengajarkan bahwa kekayaan harus dilihat dalam konteks kekekalan. Orang Kristen didorong untuk fokus pada kekayaan rohani dan harta yang abadi daripada kekayaan materi yang sementara. Perspektif ini mendorong rasa puas dalam segala situasi dan fokus pada pertumbuhan spiritual. 6. Pendekatan seimbang terhadap kekayaan dan kemiskinan. Penafsiran yang seimbang mengakui baik bahaya maupun potensi manfaat dari kekayaan. Sambil mengenali pentingnya memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, orang Kristen dipanggil untuk menghindari penyembahan terhadap kekayaan dan sebagai gantinya menekankan belas kasih, kawanan, dan keadilan sosial. 7. Kritik terhadap kekayaan berlebihan dan advokasi keadilan sosial. Ajaran Yesus sering mengkritik penimbunan kekayaan yang berlebihan, terutama ketika hal itu menyebabkan pengabaian terhadap orang miskin. Beberapa orang Kristen menafsirkan kata-katanya sebagai panggilan untuk keadilan sosial dan ekonomi, menganjurkan perubahan sistemik untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan. 8. Kekayaan rohani lebih utama daripada kekayaan materi. Elemen kunci dari ajaran Yesus adalah penekanan pada kekayaan rohani di atas kekayaan materi. Orang Kristen dipanggil untuk mengutamakan hubungan mereka dengan Tuhan dan mengejar pertumbuhan spiritual, dengan dari bahwa kekayaan sejati ditemukan dalam hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. 9. Kepuasan dan kepercayaan kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus puas dengan apa yang mereka miliki dan percaya pada penyediaan Tuhan. Ajaran ini mendorong orang Kristen untuk menghindari kecemasan dan stres yang sering menyertai pengejaran kekayaan, dan sebagai gantinya, mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 10. Contoh kemiskinan sukarela dari Yesus. Kehidupan Yesus yang memilih kemiskinan secara sukarela menjadi contoh bagi orang Kristen, menunjukkan pentingnya kerendahan hati, ketergantungan pada Tuhan, dan fokus pada melayani orang lain daripada mengumpulkan kekayaan. Kesimpulan. Penafsiran ajaran Yesus mengenai kekayaan dan kemiskinan melibatkan pemahaman yang seimbang yang mencakup penggunaan kekayaan secara bertanggung jawab dengan kesadaran akan bahaya spiritualnya. Orang Kristen dipanggil untuk menjalani nilai-nilai kedermawanan, keadilan sosial, dan fokus pada kekayaan rohani di atas kekayaan materi, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab mereka menggunakan sumber daya dengan cara yang menghormati Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain.